Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang penggunaan Sirisma untuk menyimpan dokumen dosen sebagai repositorinya atau sebagai tempat penyimpanan dokumen kita. Baik, dari Chrome ketik Sirisma .unisri.ac.id di enter. Nah, Sirisma ini tampilannya seperti ini, ada sedikit perubahan tampilan di beranda depan ini. Di sini ada tulisan ini, judul, kemudian olehnya, kemudian ini tanggal adalah tanggal di uploadnya, ini jenis uh, keluarannya, itu jenis jurnalnya. Selengkapnya ini kalau diklik ini isinya abstrak, isinya abstrak yang Bapak Ibu tulis. Jadi kalau ini diklik abstrak, muncul di sini harusnya. Kalau kosong berarti Bapak Ibu ketika ngisi di isian abstraknya tidak ada berarti ya. Tidak diisi. Ini sebagian tidak mengisi abstrak. Kami menghimbau agar dosen ketika memasukkan repositorinya agar melengkapi abstraknya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada buka dokumen. Buka dokumen ini adalah dokumen yang diupload dalam bentuk PDF. Nah, seperti ini contohnya. Ini punyanya Ibu Profesor Siti Supeni. Muncul seperti ini. Nah, ini adalah eh, hasil uji Turnitin ya. Uji Turnitin. Nanti untuk kedepannya, dokumen-dokumen hasil uji Turnitin ini Bapak Ibu memasukkan dalam kelompok dokumen lain atau dokumen BKD. Jadi jangan dimasukkan ke dalam submenu jurnal. Ini himbauan kami. Jadi biar mengelompok dengan baik. Jadi kalau seperti ini, nah ini namanya dokumen lain ya, bukan jurnal, tapi ini adalah jurnal yang yang diuji kesamaannya dengan Turnitin seperti. Nah ini kami sebut dengan dokumen lain atau dokumen untuk BKD ya. Dokumen untuk BKD atau dokumen lain ini eh, seperti hasil Turnitin, misalkan juga SK-SK rektor, itu saya kelompokkan sebagai dokumen lain atau dokumen BKD. Baik, saya kembali back di sini. Nah, dokumen yang ada di depan ini kami khususkan nanti untuk yang jurnal, yang ada abstraknya dan yang ada filenya. Sehingga ini bisa diakses oleh orang lain. Tapi kalau dokumen-dokumen seperti dokumen lain tadi, ya, seperti tadi, dokumen untuk BKD itu tidak perlu muncul di depan. Tetapi bisa dicari di pencarian ini, sehingga linknya bisa tahu. Sehingga untuk kenaikan pangkat, dilacak oleh pihak LLDiktina masih bisa tahu. Misalkan, saya tulis saja sembarang, misalnya es krim misalnya. Ada nggak ya es krimnya? Nah, ini ada es krim ini. Walaupun mungkin es krim tidak muncul ya, atau ini seperti punyanya Bu Merkuria Karantina. Ini dokumen lain BKD. Nah, ini mulai Sirisma yang baru ini kami kelompokkan agar eh, mudah di dalam pencarian dan tidak membebani proses di Sirisma ini. Tapi tetap dilacak. Contohnya ini. Contohnya punyanya Bu Merkuria, walaupun mungkin tidak muncul di beranda, tapi bisa dilacak ya dokumen lengkapnya ini. Saya klik di sini, oke, muncul tetap ya.
Nah, ini juga eh, keluar seperti ini. Inilah salah satu alasan kami kenapa si Risma ini kami lakukan update tampilan gitu ya, update input agar si Risma ke depan makin oke dan makin apa ya, berguna bagi kita semuanya, khususnya dosen Unisri ini untuk urusan BKD naik eh, Java menjadi guru besar di sini ya. Kemudian tujuan kami yang berikutnya, kenapa kok yang ditampilkan ini jurnal, yang jadi jurnal artikel yang muncul jurnal? Karena nanti akan kami linkkan dengan webnya Unisri ACID untuk peningkatan kinerja web, untuk peningkatan peringkat webometrik kita. Jadi artikel-artikel yang muncul yang sudah diterbitkan oleh Bapak Ibu di jurnal ilmiah itu bisa diakses oleh pihak lain. Nah, ini untuk meningkatkan peringkat webometrik. Webometrik. Tapi sekali lagi yang tampil bukan dokumen-dokumen pelengkap ya, tapi dokumen tentang jurnalnya yang ada abstraknya. Itu himbauan kami. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu, nanti ketika ngisi jurnal itu abstraknya jangan lupa untuk diisikan ya. Nanti saya terangkan lebih lanjut. Jadi begitu. Nah, apakah dokumen saya yang tidak muncul di beranda ini eh, hilang atau tidak bisa dilacak? Bisa Bapak Ibu semuanya. Ya ini caranya dengan cari di sini tadi. Cari dengan es krim ini misalkan. Nah, baru nanti diklik dokumen selengkapnya ini ya. Seperti ini. Nah, ini kan sudah ada dokumennya, ada alamatnya ini, ada URL-nya. Ini yang diakses oleh pihak luar. Gitu ya, bisa diakses di sini. Ini ketahuan, oh ada benar. Itu ya, ini dokumen ini di URL ini. Itu Bapak Ibu semuanya jadi tidak menjadi masalah selama selama di dalam pencarian itu ada, ketemu, maka dokumen Bapak Ibu ada. Ada di repositori si Risma ini. Baik, itu pengantar dulu. Sekarang saya lanjutkan bagaimana untuk memasukkan atau ngentri data. Nah, Bapak Ibu dosen tinggal klik di pojok kanan atas ini. Ini ada tombol login. Klik login. Nah, kemudian di sini ada menu pilihan dosen atau administrator. Bapak Ibu pilih dosen ya. Ini administrator khusus petugas ya. Kemudian pilih tulis NIDN-nya. Tetap tidak berubah seperti biasanya. Passwordnya juga punya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada periodenya 2021 itu artinya periode tahun akademik 2023 semester gasal. Oke, ini berpengaruh ke munculnya data nanti ya. Eh, klik sign in ini. Saya ulangi lagi. 06 15 09 64 01. Oke. Nah, Bapak Ibu, begitu berhasil login, di sini ada menu ya. Ini ada home, ada kontak, ini belum. Ini belum, ini logoutnya ya. Ini logoutnya. Ini untuk tampilan total kayak gini. Jadi full screen, ini full screen. Di tampilan full screen ini. Ini logout ini, keluar. Nah, ini ada dashboard, ada angka-angka ini menunjukkan datanya data kita. Misalkan proposal penelitian ini ada 2, proposal pengabdian ada 3, logbooknya ada 130, luar buku ada 1. Ini data kita ya. Baik, sekarang untuk repositori dulu. Ini ada banyak menu di atas, nanti saya jelaskan satu persatu. Untuk kali ini saya jelaskan repositori dulu. Ini ada di sidebar ini. Oh ya, sebelumnya. Ini ada tulisan Sirisma, ini ada namanya, jangan lupa ini ya. Namanya, kemudian ini ada unitnya. Saya di pertanian ya.
Ini saya sebagai dosen, bukan sebagai WR1, tapi sebagai dosen sehingga unit saya adalah Fakultas Pertanian. Ini ada fotonya, nanti Bapak Ibu bisa ngedit di foto itu. Ini fotonya bisa ditambahkan. Ada pengguna nanti ya di sini ya. Baik, saya jelaskan repository. Klik repository. Nah, repository ini saya kelompokkan ya. Ada jurnal, ada haki, buku, koran atau media massa, dan BKD. Ini semuanya adalah penyimpanannya satu. Ya, jadi ini hanya kelompok aja, kategori. Ya, ini kategori. Nanti kalau keliru ini nanti pihak pihak validator LP2M bisa mengeditnya. Nah, sebagian besar ini Bapak Ibu biasanya di BKD ini. Jadi BKD ini biasanya untuk SK, untuk hasil Turnitin, untuk apa ya, pokoknya data pelengkap ya selain eh, yang di atas ini. Jadi yang di atas ini betul-betul jurnalnya ya. Betul-betul jurnalnya. Di sini betul-betul dokumen hakinya gitu, diberi penjelasan gitu ya. Kalau di sini betul-betul bukunya atau daftar isi bukunya ya. Dan di sini adalah koran, jadi artikel korannya gitu ya. Artikel korannya itu. Artikel yang ditulis di koran gitu maksudnya. Nanti di tag di abstraknya. Ini BKD, ini sebelah lain-lain lah, ini dokumen lain ya. Jadi ini hanya sekedar kategori, seandainya pun ini keliru di pilihan ini tidak masalah, nanti bisa diedit. Baik untuk jurnal, klik aja jurnal, ya, klik aja jurnal. Kemudian ini nanti akan tampil seperti ini. Ya, tampil seperti ini. Ini di kiri atas ini ada menu eh, garis tiga ini. Klik aja biar luas ya, biar lebar. Ya, di sini ada data luaran jurnal. Ini ada copy, CSV, Excel, PDF, print. Ini maksudnya kalau misalkan tabel ini mau dijadikan Excel, ini tinggal klik Excel aja. Atau mau dicetak ke PDF-nya. Ini misalkan saya klik PDF ini dari tabel yang punya saya ini, maka ini jadi PDF nih. Ini coba lihat. Ya, saya klik PDF, nanti pojok kanan atas nih ada PDF ini ya, dosen sendiri. Nah ini, itu. Nah, ini jadi PDF kan? Oh, aduh, sorry, salah pencet ini. Ya, nah ini ya. Oke, saya ulangi lagi. PDF-nya, mana PDF itu? Oke, PDF ya. Ya, itu jadi PDF. Atau mau di print ke print ke kertas ya. Ini print ke printer ini. Klik print ini. Klik print ini. Nah, kolom visibility ini untuk eh, apa ya? Menampilkan atau menyembunyikan kolom-kolom seperti nomor, kategori, tua, judul, periode ini, visibility nama. Ini kalau diklik periode, maka periodenya hilang. Kalau diklik file, filenya yang tidak muncul. Dan seterusnya. Opsinya tidak muncul gitu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, opsi gitu ya. Jadi, nah punya saya contohnya ini hanya baru ada 3. Ini ada kategorinya jurnal nasional, namanya, judulnya, periodenya ini, semesterannya, ini ada. Kalau ini ada berarti ada filenya. Jadi kalau saya klik di sini, maka ini ada filenya nanti. Tapi kalau di sini tidak ada, berarti eh, saya belum ngupload file. Bapak Ibu bisa mengedit di sini dan bisa menghapus. Nggak usah khawatir seandainya ini ketekan tombol delete terus hilang gitu ya. Saya contohkan delete. Nah ini langsung hilang gitu ya. Bapak Ibu nanti minta tolong, waduh kok hilang gitu ya. Saya padahal tidak bermaksud. Nanti minta tolong LP2M untuk memunculkan lagi. Jadi kami tidak menghapus beneran, tapi
eh, apa ya, bisa di-restore ulang kalau keliru delete. Baik, sekarang caranya nambah ini. Klik tambah. Nah, tambah ini terus pilih ini ya, pilih jurnalnya ini, kemudian ketik judulnya, ini ketua pelaksananya, ya, terus sebagai apa, tulis penyaji, terus tulis volume jurnalnya, volume berapa, nomor berapa, tulis ISN-nya ya Bapak Ibu, jangan lupa ISN ini penting bagi kami agar eh, apa ya, validitas datanya, eh, validitas jurnalnya bisa ini. Ini wajib harus diisi. Kalau nggak diisi nggak mau nanti. Doi boleh diisi, boleh tiga. Terus tanggal penerbitan ini Bapak Ibu isi tang- paling tidak tahunnya ya, mendekati tahunnya gitu ya. Ini dan ini untuk pengurutan data. Kemudian periode pelaporan ini eh, Bapak Ibu ketika melaporkan saja di Sirisma ini pada tahun akademik kapan, semester berapa. 2023/1 ini artinya tahun akademik 2023/2024 semester 1. Ini URL-nya jangan lupa, ini yang dilacak nanti ya. Ini adalah URL di mana Bapak Ibu mengupload jurnal yang sebenarnya tadi. Jadi misalkan ada di apa, di Adiwidya gitu ya. Ini URL-nya di copy pastekan di sini. Kemudian nama penerbitnya jurnal apa, alamatnya di mana. Kemudian ini Bapak Ibu. Ini yang abstrak ini ya. Kami mohon dengan hormat agar abstrak ini diisi betul ya. Diisi sesuai dengan jurnal Bapak Ibu semua. Ini kami butuhkan untuk penguatan pemeringkatan webomatrik. Jadi ini yang nanti akan kami tampilkan di web utamanya Unisri agar kita kaya ya. Kita kaya dengan apa, luaran-luaran hasil penelitian atau pengabdian Bapak Ibu yang dibaca abstrak. Kemudian ini Bapak Ibu eh, mengunggah filenya ini dalam bentuk PDF. Mulai Sirimas baru ini tidak diperkenankan selain PDF. Ya. Semuanya harus PDF, doc tidak bisa. Itu ya. Jangan besar-besar, silahkan itu. Lalu disimpan. Nah, Bapak Ibu, ketika ini diklik gitu ya, disimpan, maka tidak serta-merta tampil di halaman beranda. Nanti tim validator dari LP2M akan memvalidasi dulu apakah Bapak Ibu sudah ngisinya lengkap semua, apa abstraknya diisi atau tidak. Kalau sudah, nanti validator akan menampilkan di beranda. Kenapa? Agar ketika orang luar itu membuka atau ngeklik baca selengkapnya itu ada isinya gitu. Ada isinya lengkap, URL-nya di mana, penerbitnya, ISN-nya, volumenya berapa. Jadi sebagai bentuk apa ya, berita gitu, berita tentang luaran jurnal. Ini yang kami arahkan mulai Sirisma baru. Yang lain tidak ada perubahan berarti, gitu ya. Hanya pengelompokan. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu dosen, itu saja yang berbeda. Jadi yang berbeda, kalau abstrak tidak diisi, kemudian data-data penting ini Bapak Ibu tidak diisi, maka kami tidak akan menampilkan otomatis di beranda. Tapi bisa dilacak, bisa dilacak. Ini oleh karena itu kerjasamanya Bapak Ibu dosen agar web kita ke depan itu menjadi web yang betul-betul ada isinya yang bisa apa ya, menguatkan web kita. Web kita tidak hanya berita harian, tapi juga ada berita tentang karya Bapak Ibu semuanya. Ini tujuan kami ke depan seperti itu. Saya kira itu saja dulu sementara. Nanti eh, saya lanjutkan dengan eh, bagaimana pengajuan stimulan jurnal, stimulan haki, stimulan koran. Ini juga ada menunya. Baik, untuk video kali ini cukup. Silahkan dicoba.
Kalau ada sesuatu error dan sebagainya, silakan hubungi kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.